kita kembali lagi ya di sesi selanjutnya, itu update data. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi ketiga ini adalah mengenai update data ya. Update data. Tadi kan kita sudah punya 5 data ini ya. Kita ketika klik edit maka dia akan masuk ya. Yang mana ya? File yang mana gitu ya. Yang ID-nya berapa seperti itu ya. Oke. Sebelum itu berarti kita harus kembali ke index.php ya. Di sininya kita kasih ya update.php. Oke, berarti kita buat file ya. Update ya, update ya. Update.php gitu ya. Update.php ya. Nah, di sini di update.php ini ya, kalian silahkan ya buat ya dari ID ya. Kan dia primary-nya ID ya. Berarti update.php ya. Tanda tanya, kan dia nanya ya, si PHP itu nanya, yang mana yang mau diupdate kan gitu ya. Yang mau diupdate adalah yang ID-nya sama dengan apa? PHP ya, echo gitu ya. PHP echo $row gitu ya. PHP echo $row ya. Di sininya ID gitu ya. Di sininya ID, ini titik koma gitu ya. Nah, ini sini tutup gitu ya. Nah, ini seperti ini. Nah, yang hapus juga sama ya, kita sekalian aja ya. Tapi nantilah yang hapus pas sesi hapus delete ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita sama, sebenarnya sama ya. Jadi yang mana yang mau dihapus gitu, tapi nanti ada sesinya ya. Nah, di sini kan kita berdasarkan ID ya, ID yang mana gitu kan ya. Nah, di sini kita bikin dulu formnya ya, gampang saja. Formnya kita tinggal kopas aja dari yang tambah ya. Sebenarnya sama ya, update sama tambah. Bedanya dia harus nampilin ya data-datanya yang apa gitu ya. Ini kita diamkan saja ya tadi ya. Nah, berarti di sini kita tambahin update ya. Update halaman formulir ya. Update halaman formulir data mahasiswa. Nah, kalau di update ya, formnya kan sama seperti tambah data ya. Tadi kita sudah kopas dari tambah data ya. Nah, yang itunya juga sama ya. Nanti kita tinggal perbaiki aja, data diedit, data dihapus kayak gitu ya. Nah, di sini kita kasih value ya, harus ada value. Gimana caranya? Value ya. Apa value-nya ya? Value-nya adalah yaitu tadi PHP ya, echo $mahasiswa ya, apa apa itu nim ya, array nim ya, arraynya nim ya. Nah, ini titik koma ya, terus tutup PHP gitu ya. Nah, $mahasiswa dari mana Pak? Sedangkan di sini tidak ada $mahasiswa ya, kita bikin ya. Karena tidak ada $mahasiswa ya, kita bikin gitu ya. Bikinnya gimana ya? Bikinnya tinggal di ini ya, require-nya sama ya. Tinggal di sini kita bikin ya. Apa? $ID ya. $ID sama dengan ya underscore get. Nah, kalau tadi kan post itu mengirim, get ini ngambil ya, ngambil dari database-nya. Apa yang diambil? Yaitu ID ya. Jadi yang diambilnya adalah ID ya. ID gitu ya. Nah, di sini teman-teman sudah mengambil ID. Setelah diambil ID ya kita keluarkan ya, sama kayak yang tadi indeks ya, $mahasiswa ya. Ya, sama dengan ya query-nya apa gitu kan? Query gitu kan ya. Nah, query-nya sama, hampir sama, tapi bedanya ada di where ya. Berarti ya tampilkan, jadi di halaman formulir update itu kamu nampilkan dulu data-data yang lama gitu kan ya. Berarti pas diklik ID berapa, data yang ID, misalkan diklik ID 10, berarti data yang Andrian saya yang keluar. Diklik ID 18, yang keluar adalah data Ujang, seperti itu ya. Select bintang from mahasiswa ya. Where gitu ya. Where ID gitu ya. Where ID sama dengan apa? Sama dengan $ID ya. Where ID sama dengan $ID. Nah, kita kasih array 0. Kenapa array 0 ya? Karena dimulai dari 0. Apa yang 0 ya? ID ya. Dimulai dari array index ke 0 gitu ya. Ini gampang, tinggal ubah. Nanti kita bikin function yaitu apa? Ubah ya. Nanti kan tadi tambah. Ini nanti kita fungsinya ubah. Ininya mah sama ya. Tinggal diganti ya pop up-nya ya, atau halaman alert-nya ya, pemberitahuannya. Berarti data berhasil diubah gitu ya. Berarti ini data gagal diubah gitu ya, atau diupdate ya, sama saja. Bebas ya kalau alert pemberitahuannya mah. Seperti itu. Nah, berarti kan data $mahasiswa nim itu dari mana? Ya dari sini, query ini ya. Ya, query ini ya. Ya, yang hasil penampungan dari $mahasiswa ya, yang array-nya apa? Array-nya adalah nim. Nim itu array ke berapa? Array ke 1 ya. Ke array ke 0-nya. Array ke 0-nya kan apa? Ya ID gitu ya. Seperti itu. Jadi
Tapi kita tidak usah pakai angka, langsung saja Eko dolar mahasiswa NIM ya. Oke, kita kopas aja ya sama yang lainnya juga ya. Tapi bukan NIM, tapi kalau nama apa nama? Kalau nama itu artinya apa? Ya nama ya, ganti jadi nama gitu ya. Email apa email? Ya jadi email gitu ya. Eko dolar mahasiswa email. Jadi tinggal ubah aja ya, gampang sekali ya. Gitu ya. Kalau mau ditulis lagi boleh ya, value misalkan ya. PHP gitu ya. Eko ya, dolar mahasiswa ya. Apa dolar mahasiswa? Jurusan gitu ya. Jurusan titik koma. Nah, gini kan ya, petik gitu ya. Nah, jadi kan ini sudah ya, value-nya adalah jurusan. Tapi Pak, apakah ID dipakai untuk update? ID dipakai ya, tapi diumpetin ya. Kenapa? Berbahaya kalau ID bisa diakses oleh user. Karena dia bisa mengubah ya, admin juga misalkan ya, dia punya akses bisa mengedit, tapi kalau dia tahu ID-nya, dia bisa menyalahgunakan akses update dia. Jadi misalkan harusnya nge-update-nya Andri, malah dia ID-nya jadi 20, malah jadi yang Ujang yang ke-update gitu ya. Karena yang Ujang keubah, yang Andri keubah karena ID-nya ditampilkan. Nah, makanya dari itu ID-nya jangan ditampilkan. Teknik pemrogramannya adalah si ID tetap kita masukkan sebagai update ya. Tetap sebagai update ya. Tapi type-nya apa? Type-nya hidden ya. Nah, jadi artinya tidak bisa dilihat oleh user. Padahal mah ada gitu ya. ID ini tampil gitu ya. Name sama dengan apa? ID ya. ID ya, name ID ya. Value-nya apa ya tadi? Value-nya ya ID gitu ya. Name-nya ID. Karena apa? Jadi si ini tuh input type hidden ini cuman menampung ID ya. Tapi ID yang tidak diinputkan oleh siapa-siapa, yang tersembunyi gitu ya. Gitu. Kalau kita ganti value oh ini. Nah, gini. Nah, ini gini. Ini gini ya, ini gini. Oh, ini kelebihan. Nah, ini. Input type hidden name value. Oh, ada dua value-nya, sorry. Ini enggak ada. Ini value. Tuh, bisa kayak gini. Nah, value PHP mahasiswa ID ya. Nah, lihat, jadi kan tidak ada ya di sini ya. Nih, misalkan saya yang punya Andriansah edit misalkan ya. Tuh, ada semua Andriansah ya. 1 2 3 4 5 NIM-nya namanya Andriansah, emailnya sekian, sistem informasi. Yang punya Ujang Halan misalkan ya diedit. Tuh, NIM-nya sekian, Ujang Halan, gmail.com, teknik informatika. Lihat, update PHP ID yang 20. Ujang Halan ID-nya nomornya 20. Tapi kalau Andriansah ID-nya berapa Andriansah? Ya gampang, lihat dari sininya aja berapa? 10 gitu. Sebenarnya ini kurang aman juga, ini harusnya dienkripsi ya, tapi untuk pembelajaran awal CRUD ya tidak apa-apa lah gitu ya. Sebenarnya ini bisa aja harusnya dienkripsi, kalau gini ketahuan ID-nya ID berapa gitu ya. Lebih aman emang dienkripsi, tapi lebih bagus pakainya pakai framework ya nanti itu. Ya, nanti pakai framework di sesi pembelajaran selanjutnya gitu ya. Tapi sementara ini CRUD dasar ini ya, kita pakai ini dulu aja tidak apa-apa. Nah, di sini ya ID-nya ID 10 ya. Nah, kita sudah buat ya, tapi kita belum buat fungsinya, jadi belum bisa diupdate gitu ya. Nah, kita buat dulu fungsinya ya. Tapi lihat nih, kalau saya hidden-nya saya hapus jadi type-nya teks ya. Type-nya teks jadi kelihatan ya, teksnya ya. ID-nya kelihatan berapa? 10. Ini berbahaya kalau saya ubah jadi 20. Berarti kan nggak boleh ya. ID ini kan harus dirahasiakan gitu ya. Berarti jadi hidden ya, input type hidden seperti itu. Ya, ini kan asalnya teks nih, saya hapus jadi hidden seperti itu ya. Sangat mudah sekali ya. Kita refresh ya. Nah, kita belum bisa submit, kenapa? Kita belum buat fungsinya ya. Seperti tadi ya, kita buat dulu fungsinya di fungsi.php. Kita buat ya. Ya, kita gampang sebenarnya, hampir sama, edit itu seperti tambah ya, cuma bedanya di query-nya. Kita kopas yang tambah ya. Ya, kita kopas ya, yang tambah udah ada di atas. Nah, di sini fungsinya jadi ubah gitu ya, ubah gitu ya. Nah, function ubah ini ya, function ubah ini kita ini sama ya. Nah, bedanya apa ya di query ya? Query-nya ganti ya, bukan insert. Tapi apa query mengubah data? Yaitu update ya, update gitu kan ya. Update mahasiswa ya. Set NIM gitu ya. Sama dengan kan gini ya.
set NIM dolar NIM gitu kan ya. Nah gitu kan ya. Oke, update mahasiswa set NIM ya, biar rapi gini aja ya. Habis NIM apa lagi? Nama gitu ya. Set apa? Dolar, nah nama gitu ya. Tuh koma ya. Update apa lagi? Apalagi dolar, email ya, email gitu ya. Nah ini dolar email gitu ya, koma gitu ya. Isi email apa? Jurusan ya, jurusan gitu ya. Ya, ini dolar jurusan gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, gini ya. Oke, tidak ada koma. Kenapa? Karena ini adalah atribut yang terakhir gitu ya. Jadi kita langsung aja kasih apa? Where gitu ya. Kan where update apa? Kalau nggak pakai where gimana? Kalau nggak pakai where ya semuanya kehapus ya. Data Ujang Halan, data Andriansa gitu ya. Nah, jadi kita kasih where ID ya sama dengan where ID sama dengan apa? Dolar ID ya. Berdasarkan apa ya? Berdasarkan ID-nya ya. ID-nya berapa? Seperti itu. Gampangnya gitu aja. Ininya sama ya, MySQL query ya, sama kayak tadi ya. Sama kayak yang tambah ya. Ini dari koneksi sama dari query ya, query yang tadi yang atas ya. Yang ini nih. Nah, yang query ini. Affected row ya, berarti ketika sudah ini ya, dia akan mengupdate rows yang ada di dalam koneksi. Seperti itu ya, di return juga ya, dikembalikan nilainya. Oke, kita balik lagi ke sini ya, ke update.php. Ininya sudah. Ubah ya, if ubah $_ jika function ubahnya itu mengirimkan data lebih dari 0 ya, artinya pasti ada datanya ya, maka data berhasil diubah. Kalau tidak ya data gagal diubah gitu ya. Kita coba ya, kita refresh lagi ya. Saya mau ubah Andriansa jadi Maulana, Andriansa Maulana gitu ya. Ini NPM-nya tetap ya, jurusannya bukan sistem informasi tapi sains data misalkan ya. Emailnya jadi at andriansyah dot andriansamaulana.my.id misalkan ya. NIM-nya 1234567 ya, karena NIM ini bukan primary key ya, kita pakai ID ya, jadi boleh aja diubah gitu ya. Klik submit ya. Tuh, data gagal diubah. Kenapa? Berarti ada yang salah. Tuh, dia tidak berubah ya, lihat, dia tetap Andriansa. Kita cari yang salahnya yang mana. Oke. Ini sudah ditutup JavaScript. Ini sudah where ya. Kita coba cari ya yang salahnya di mana. Jadi kita sebagai programmer harus sabar ya. Kita cari yang mana yang salahnya gitu ya. Submit ya, ini ya benar, submit. Titik koma. Iya benar, ini ID. Kita coba cek satu-satu ya. ID ya. Ini bootstrap ya, .min.css. Siswa mana tadi? Input type hidden echo mahasiswa ID ya. Nah, NIM ya. NIM nama gitu ya, email, jurusan ya, submit. Oke, ini udah benar ya. Kita coba ke fungsinya, jangan di fungsinya ada yang salah gitu ya. Di fungsinya diubah, function ubah, global koneksi, NIM nama, oke ya, tema special charge, update mahasiswa, set NIM ya, NIM, koma, nama, koma, email, koma, jurusan. Udah benar harusnya ya. Where ID. Nah, coba kita lihat ya, kira-kira apa ya salahnya ya. Kita coba lihat ya. Isinya udah, coba kita coba lagi aja ya. Apa belum di save mungkin ya. Ini masih yang tadi. Ini yang update-nya ini udah ubah ya, sudah ya. Kita berhasil diubah gitu ya. Kita coba refresh lagi ya. Kita coba refresh dari sini deh, dari halaman ini ya. Misalkan Ujang Halan misalkan ya. Jadi Halan aja misalkan ya. Coba kita submit ya. Salah satu data gagal. Kenapa ya? Sebentar, kita coba. Tadi ada error. Data gagal. Datanya ada. Select bintang from $ID. Coba ya. $ID. Itu ya.
ID-nya mungkin ya, coba kita cek name-nya dulu ya. Name nama. Ini udah muncul email jurusan submit. Iya, submit benar. Nama NIM. Apa ya? Bentar. Latihan crud data gagal diubah. Eko. If ubah lebih dari 0 fungsi.php. Kayaknya titik koma deh. Coba koneksi ya. Oh iya, kenapa gagal? Ya di sini tidak ada ID ya, kita lupa karena ID disertakan gitu ya. Ya, jadi ID-nya dihidupkan gitu ya. Kalau tadi kan tidak dipakai ya, sekarang ada gitu ya. Oke, dia tidak ada ID-nya, harusnya ada ID-nya. Kita coba lagi. Ya, kita coba lagi. Jadi harusnya ada ini ya, $ID, dolar sama dengan dolar data. Nah, tadi kita kurang ini ya. Harusnya ada kan, where-nya adalah ID. Dari mana ya? Dari sini gitu ya. Gitu. Jadi ID-nya dihidupkan gitu ya. Jadi mau salah apapun ya ID-nya harus dihidupkan gitu ya, diadakan gitu ya. Nah, kita refresh. Andriansa ini kita ganti ya, kita Andriansa jadi Maulana. Ini 1 2 3 4 5 7 8 andriansa@gmail.com gitu ya misalkan ya. Sains data, sains komputasi atau teknik komputer misalkan ya. Teknik komputer misalkan ya. Kita submit ya. Oke, data berhasil diubah. Kenapa ya? Karena ID-nya ada gitu ya. Tadi itu ID-nya belum ditambahkan ya. 2345 Andriansa Maulana gitu ya. Seperti itu, Andri Maulana 105@gmail.com. Tadi ada yang kurang kayaknya NIM-nya ya. Kita NIM-nya NIM. Oke, sudah ya, NIM. Oke, NIM udah. Coba kita update lagi NIM-nya. Jadi 789 misalkan ya. Submit, kita berhasil diubah. Tuh, 789 bisa ya. Oke. Kita ubah lagi deh, misalkan Andriansa Maulana aja. Berarti tadi nggak ketik sama saya ya. NIM-nya 78910 gitu ya. Andriansa atau Andri aja lah gitu ya. Ini gmail.com lagi, balik lagi ini teknik komputer jaringan ya, misalkan ya. Ya, submit. Oke, tuh berubah ya, teknik komputer jaringan. Coba kita edit lagi, misalkan teknik komputer jaringan aplikasi, atau misalkan jurusannya sains, atau jurusannya adalah misalkan teknik mesin, misalkan ya. Submit. Jadi data masih diubah. Jadi satu data pun mau berapa data pun dimanapun bisa diubah gitu ya. Coba kita data yang lainnya, misalkan Ujang yang ini. Ujang ini jadi Maguire misalkan ya. Maguire gitu ya. Maguire ya gini ya tulisannya ya. Ininya jadi 1 2 3 4 5 gitu ya. Ininya jurusannya adalah sepak bola misalkan ya. Sepak bola Ujang Maguire ya, Maguire ya, @mu.dub.eng ya, .england gitu misalkan ya. Nah, misalkan ya, tuh data berhasil diubah. Tuh ya.